Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'dah. Ikhwah fillah, pertama-tama mohon maaf baru bisa membuat video perkenalan. Ini tugas yang belum diselesaikan. Tadinya malah menjelang istirahat gitu ya. Saya karena memang semalam hampir nggak tidur menyelesaikan proposal tesis setelah seminggu kemarin itu UTS. Banyak tugas yang menguras tenaga, waktu, emosi. Alhamdulillah selesai juga UTS-nya, tinggal hari ini ada deadline untuk proposal tesis ya, magister farmasi. Tadinya mau dibikin videonya besok saja, ternyata tadi saya baca hari ini maksimal jam 12 ya sudah. Walaupun kepalanya lagi pening gini, lagi ngantuk sekali ya, tapi harus saya selesaikan. Ikhwah fillah, jadi bisnis saya namanya Roci Herbacare. Ya, sudah dimulai sejak 8 tahun yang lalu atau tahun keempat pernikahan, tahun ketiga pernikahannya. Jadi namanya sudah Roci Herbacare, tapi dijadikan badan hukum itu baru 3 tahun yang lalu. Dan namanya juga baru dipatenkan Haki juga baru setahun ya. Alhamdulillah belum diambil orang. Jadi blueprint bisnis saya pertama memang retail outlet toko herbal. Jadi sampai saat ini di modern market tempatnya ya, di mall misalnya, atau di supermarket kayak di Giant atau Lotte gitu ya. Itu retail ya, tapi memang ya mungkin sepintas sekilas seperti toko herbal ya, tapi dari awal saya tidak mau menjadi toko herbal ya, jadi saya itu konsul herbal. Toko ya memang tagline saya kan memberikan solusi ya, untuk jadi solusi kesehatan gitu ya, dan dengan memberikan solusi yang tepat ya. Karena memang background saya di functional medicine atau naturopati, kemudian S2-nya sedang mau tesis itu herbal ya, memang farmasi herbal. Jadi saya di situ skillnya. Jadi ketika kita buka toko herbal atau outlet herbal itu 8 tahun yang lalu ya, model bisnisnya konsultasi gitu ya. Tim saya itu karyawan itu dididik untuk bisa memberikan konsultasi secara sederhana ya untuk para pelanggan gitu ya. Sekarang tinggal 7 cabang ya untuk yang outlet retail, karena pandemi ini ada 2 toko yang atau 2 outlet yang paling besar omsetnya malah tutup ya. Jadi yang tutup biasanya orang lain itu karena omsetnya turun, keuntungannya turun, tapi kalau kita justru 2 yang besar itu keuntungannya besar ya, outletnya omsetnya juga besar ya, pelanggannya lumayan. Yang di Giant Sentul City Bogor itu Giant-nya tutup, memang sepi ya Giant-nya, tapi alhamdulillah outlet kita rame ya, rata-rata di atas 100 juta retailnya setiap bulan, dan itu tutup tahun lalu ya. Kemudian kalau yang Giant Botani Square itu tutup tahun ini, bulan Maret ya, akhir Maret, yaitu omset rata-rata 80-an juta sebulan. Itu ya tutup karena Giant Botaninya tutup, jadi kita ngikut gitu ya. Jadi ini juga jadi pembelajaran, harus mengantisipasi ya. Kitanya sebenarnya bagus, tapi ternyata karena tidak independen, ngikut gitu ya, sewa lapak di sana, begitu yang tempat sewanya jatuh, kitanya terpaksa ikut jatuh. Nah ini jadi yang pertama unit bisnis saya adalah retail herbal. Alhamdulillah ya, memang omsetnya nggak seperti sebelum pandemi ya, dengan 2
tadi yang tutup itu ya sekarang tinggal 7 itu ya hampir 50% ya. Udah mulai ada sedikit peningkatan lagi ya. Waktu baru tutup itu Botani Square 30 Maret itu memang jadinya April itu 30-an persen omset retail kita ya, retail offline. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan mulai naik lagi, tapi naiknya ini bukan di retailnya ya. Jadi ada yang kedua ya, unit bisnis kita adalah yang kedua produksi. Jadi awalan kita memang full menjual produk orang, menjual produk dari tempat lain, baik produsen dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi saya impor sendiri untuk beberapa suplemen halal. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak produk yang kita produksi sendiri, baik yang pangan, yang masih izinnya PRT ya, karena belum BPOM, tapi memang diizinkan PRT seperti madu, produk-produk lebah, gitu ya. Madu, bee pollen, royal jelly, dan lain sebagainya. Beberapa, kemudian produk herbal. Kalau produk-produk kapsulnya sudah berizin POM ya, untuk yang diedarkan secara luas. Tapi kalau untuk yang resepkan di klinik kita sendiri, itu sebagian belum BPOM. Jadi memang hanya untuk pasien sendiri, tidak dijual bebas. Jadi memang alhamdulillah beberapa bulan terakhir ada peningkatan dari sisi produksi, makanya kita ada kenaikan ya dari sisi pendapatan. Karena kita dapat beberapa mitra, ada yang direct selling, ada MLM yang memang jadi eksklusif distributor produk kita. Produk yang kita produksi untuk obat tradisional ya, kapsul. Alhamdulillah lah gitu ya. Jadi ada 30-an karyawan itu tidak ada yang di resign, tidak ada yang di PHK lah ya. Kalau resign ada, karena memang untuk yang retail itu ada pembatasan. Jadi memang ada yang di shift, yang tadinya masuk seminggu 6 kali, mereka masuk seminggu cuma 4 kali gitu ya. Karena di mall-nya itu, tempat kita outlet-nya berdiri itu, beroperasi itu, selama pandemi ini kan hanya satu shift. Jadi ya karyawan memang mau nggak mau harus dikurangi jam kerjanya, hari kerjanya gitu ya. Kemudian juga otomatis ya kunjungan ke mall selama awal-awal pandemi tahun lalu gitu ya, selama tahun lalu turun sekali pengunjung di mall itu, sangat turun gitu ya, dengan pembatasan jam operasional dan dengan memang pembatasan kunjungan ya memang jadi sangat turun. Alhamdulillah kita ada backup, ada kenaikan dari sisi penjualan produk ke mitra ya, ke distributor. Itu alhamdulillah yang menolong, alhamdulillah, bismillah, jadi tidak harus mem-PHK karyawan gitu ya. Nah, bisnis yang ketiga yang tadi saya singgung, jadi yang sudah jalan yang produksi ya, yang kedua itu unit bisnis kedua yang sudah ya jalan tapi belum maksimal lah ya. Itu tadi yang produksi pangan industri rumah tangga masih begitu ya, mudah-mudahan ya tahun ini bisa masuk ke CPPB untuk jadi standar POM ya untuk pangannya. Jadi bukan PRT lagi mudah-mudahan, tapi POM MD ya, makanan domestik misalnya begitu. Atau pangan lokal. Kalau untuk yang pabrik herbal memang yang tadinya kita sudah siapkan tempatnya ya, dengan pandemi ini memang tahun lalu sebenarnya target pembuatannya, tapi kemudian dengan pandemi ini kita jadi harus menunda ya pembangunannya, jadi berhenti dulu. Ada alasan teknis lain, tapi alasan terbesar sebenarnya ya kita sedang mempersiapkan lagi untuk keuangan ya, supaya lebih stabil dulu.
Jadi sementara kita maklon untuk untuk produksi herbal itu, produk-produk yang kita punya, kita sementara ini maklon ya. Ada 5 yang sudah keluar BP POM, dan 5 ini sudah ada distributornya, alhamdulillah gitu ya. Setiap kita rilis produk, kita alhamdulillah dapat distributor. Dan kita bersiap untuk rilis produk-produk selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ada ikhwah yang memang bisa jadi marketing atau mitra, karena saya memang tidak pandai jualan sebenarnya. Keahlian saya atau skill saya itu untuk konsultasi kesehatan dengan basic naturopati dan functional medicine. Kemudian keahlian berikutnya itu develop produk yang insya Allah poten ya, lebih baik insya Allah dibanding rata-rata produk yang lain. Mungkin ada produk yang lain yang bagus juga tapi harganya jauh lebih mahal gitu ya. Jadi rata-rata harga produk saya itu seperti harga-harga herbal di pasaran, tapi insya Allah dari sisi kualitas di atas ya, di atas yang lain gitu ya. Nanti saya bisa ceritakan gitu ya spesifikasi dari produknya. Jadi tadi yang saya singgung tadi tentang unit bisnis saya yang ketiga yaitu klinik ya, klinik. Jadi layanan yang tadinya itu produksi kita itu mungkin sebagian dijual lewat outlet dan dijual lewat orang lain ya, ada mitra distribusi. Jadi kalau saya nggak bisa, kami belum sanggup mengelola reseller gitu ya. Ada tapi sangat sedikit gitu ya reseller itu. Jadi kalau ada ikhwah yang memang punya keahlian itu sangat welcome gitu ya. Yang ketiga klinik ya. Jadi klinik layanan herbal. Jadi klinik herbal yang di situ ada memang praktek herbalis dan juga terapi ya, terapi fisik atau terapi keterampilan ya, pijat, bekam, akupuntur, refleksi dan lain sebagainya. Tiga gitu ya, memang rencananya tiga ini memang saling sinergi ya, saling terkait gitu, saling terkait. Nah yang keempat LKP gitu ya, lembaga kursus dan pelatihan untuk calon herbalis atau pengobat tradisional. Kebetulan saya memang juga di Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia atau ASPETRI, saya di Ketua Litbang dan Farmakologinya. Kemudian saya juga di LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pengobat Tradisional Ramuan. Saya di salah satu ketua juga di sana. Jadi untuk ujian-ujian kompetensi Batra, saya kurikulumnya dan standar kompetensi lulusannya saya yang membuat, kami gitu ya, tim yang membuat untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pengobat Tradisional Indonesia. Ini insya Allah nanti kita bisa kolaborasi ya, akhwah banyak yang bisnis di HNI dan lain sebagainya. Alangkah bagusnya nanti ketika mereka ya, kita semua itu dibekali oleh skill keilmuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah. Sangat bagus gitu ya. Jadi kita menghindari overclaim, menghindari over yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi karena ini mungkin bagian dari tanggung jawab moral kita ya, tidak ada tricky dan lain sebagainya. Dan itu insya Allah sangat membantu ya. Mudah-mudahan nanti ini teman-teman yang di HNI gitu bisa kolaborasi. Saya punya LKP, tenang saja nanti soal gimana itu kita saling support aja lah gitu ya. Jadi lembaga kursus dan pelatihannya ini nanti insya Allah ya. Jadi nanti ujiannya juga bisa di tempat saya, nanti pendidikannya nanti bisa di tempat saya, dan nanti bisa online ya. Sampai saat ini kawan-kawan masih kita fasilitasi untuk belajarnya online. Ya. Nah ketika ujian baru nanti ada bimbingan teknis untuk ujiannya. Ujian kompetensi ya untuk di LSK. Jadi 4 itu yang sedang saya bangun, semuanya belum ada yang optimal karena memang saya nggak pinter ya di bidang manajemen, nggak pinter di
bidang pemasaran yang bagus gitu. Jadi, ya inilah kalau misalnya memang teman-teman nanti bisa gitu ya, bisa kolaborasi, saya yakin bisa lah untuk apa namanya, bagaimana ininya kita cincai saja. Memang saya butuh ya teman-teman yang memang pintar marketing, insya Allah kalian saya di develop produk dan di develop skill soft skill untuk keilmuan kesehatannya. Dan empat-empatnya mudah-mudahan nanti bisa tetap berkembang gitu ya. Retail di offline, karena online saya belum bisa gitu ya. Ya nanti siapa tahu nanti ada teman di Ikhwah yang bisa pegang ini. Ya jadi mitra saja, bukan karyawan saya. Saya nggak pengen punya karyawan dari Ikhwah semua ya, nanti diberdayakan ya semuanya. Jadi ngambil yang ini aja sebagai kemitraan saja ya. Jadi bisnis antum misalnya sebagai perusahaan distribusi atau agensi yang punya tim reseller, atau silakan. Saya nggak sudah memang nggak sanggup di situ, nggak bisa ngelola reseller, nggak bisa go online. Jadi ya kita jualan retailnya di marketplace dan harga apa namanya seperti retail di modern market tadi gitu ya. Tapi belum maksimal. Ya, siapa tahu nanti ada yang memang bisa pegang. Untuk yang produksi, ya siapa tahu nanti ada teman yang memang bisa kolaborasi juga ya. Jadi saya spesialis produksinya, produk yang bagus insya Allah, nggak cuma kualitas produknya yang bagus, tapi memang kemasannya eksklusif ya. Kemasannya juga insya Allah bagus ya. Nanti bisa, yang gimana sih Tabib Roci? Produknya katanya bagus ya gitu ya. Memang insya Allah bagus ya. Jadi memang uh, packagingnya kita juga impor ya, labelnya impor, botolnya impor. Bukan saya nggak minta produk dalam negeri, tapi di dalam negeri belum ada yang spesifikasi botolnya kayak saya. Sayang banget kalau produknya insya Allah bagus ya. Misalnya herbalnya itu memang punya kelarutan tinggi, konsentrasinya selalu di atas 10:1. Kalau rata-rata herbal itu di luar itu memang standar BP POM itu 5:1 gitu ya. Tapi punya saya kelarutannya tinggi, bioavailabilitas tinggi, jadi minimal 10:1 itu minimal ya. Ada yang 50:1, 100:1, dan banyak yang pakai standar zat aktif. Standar zat aktif gitu ya. Misalnya kalau Sambiloto itu standar zat aktifnya andrografolidnya 10% misalnya begitu. Pakai standar itu contohnya begitu ya. Itu kan di rata-rata toko herbal nggak ada. Ya ada, tapi di yang ini, yang produk modern kayak Sido Muncul gitu ya. Soho gitu ya, ada yang bagus. Jadi di tempat lain juga ada yang bagus tapi mahal. Nah kalau punya saya harganya standar di toko herbal, tapi insya Allah kualitasnya di atas rata-rata, di atas yang di toko herbal. Harganya sama, mirip, tapi kualitas insya Allah. Ya. Mudah-mudahan gitu ya, tetap bisa berkembang. Mohon doanya juga untuk yang pabrik herbal bisa segera dijalankan, dibangun gitu ya. Tapi kalau selama ini nih 5 produk yang maklor memang sepertinya nyaman saja, artinya bagus juga, efisien juga gitu. Karena memang pasarnya sudah ada gitu ya. Bagusnya nyaman juga, simple juga ya. Kita nggak perlu mikirin manajemen di pabrik herbalnya. Kalau memang tetap kalau memang nggak perlu bangun pabrik herbal juga nggak apa-apa kayaknya sih. Tapi memang jadi ini ya, kita hanya didistribusikan oleh Roci Herbacare ya, pabriknya yang lain. Sebenarnya nggak apa-apa. Kemudian kliniknya ya cita-citanya sih tiap kota satu klinik gitu ya, tiap cita-citanya begitu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan Ikhwah seluruh Indonesia ini bisa terwujud gitu ya. Konsep kliniknya udah ada, dan obat-obatannya juga obat-obatan dari kita sendiri. Jadi dari yang diramu oleh saya. Kemudian LKP-nya juga nanti timnya juga salah satunya kurikulumnya saya yang buat. Di LSK juga memang standar ya, standar Batra ramuan, obat tradisional ramuan Indonesia. Jadi ini unik ya. Jadi nanti kita bisa berbagi juga gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Ikhwah Fillah, ya saya memang kurang pede kalau ngobrol dengan
apa namanya, dengan ikhwah di soal bisnis ini, karena memang saya terus terang eh, jualannya itu tradisional gitu, nggak pinter gitu, nggak pinter jualan, manajemen juga nggak pinter gitu ya. Makanya apa namanya, analisis bisnis itu apa sih namanya, yang opname bisnis itu saya kolaps coba, hampir kolaps gitu evaluasinya itu. Ketika saya ngisi gitu ya, Bu Sarif share di grup gitu ya, resiko kolaps gitu. Nah, saya iya ya gitu ya. Eh terus saya minta ke orang keuangan saya untuk coba isi deh gitu. Ini yang gambaran tentang poin-poin ini coba isi gitu. Dia agak lebih baik. Jadi tergolong dia sakit, tapi masih tergolong sakit gitu. Kalau yang saya resiko kolaps, kalau dia sakit gitu, sedikit di bawah resiko kolaps gitu ya. Yang ala kulihal ya, mudah-mudahan ya sampai saat ini alhamdulillah, tadi saya ceritakan tidak ada yang di PHK karyawan. eh, Alhamdulillah, infak zakat lancar gitu ya. Infak bulanan juga lancar ya, 10% dari penghasilan kita memang untuk eh, infak ya, insyaallah gitu ya. Eh, saya nggak pengen numpuk kekayaan gitu buat saya pribadi. Kalau saya pribadi mah insyaallah udah cukup lah ya. Eh, Rumah 2, istri 2, istrinya masih 1. Anak-anak makan, bisa pendidikan yang cukup, ngaji segala macam sudah cukup ya. Tapi ini untuk pemberdayaan kebanyakan, untuk biaya dakwah ini nggak sedikit gitu ya. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi supaya bisnis saya ini nggak tergolong resiko kolaps. Masya Allah, emang dari dulu begitu ya. Ya mungkin tertolong ya, karena mungkin mudah-mudahan ya, karena Allah kasih pertolongan ya, mungkin dengan ya infaknya mudah-mudahan ya. Jadi memang SOP, jangankan ini ya, SOP-nya nggak ada gitu. SPK, surat perjanjian kerja dengan karyawan, nggak ada. Tapi alhamdulillah ya, masih ya, karyawan saya alhamdulillah jujur gitu ya, amanah gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi ya, tapi ini memang resiko. Saya dari dulu pengennya itu yang outlet konsul herbal saya itu bisa franchise, karena banyak yang minta juga supaya di kota lain itu bisa buka. Mereka siap nginvestasi, tapi saya jawabannya sistemnya belum siap. Nah, saya kalau ada yang pinter bikin buat sistemnya, mungkin bisa bantu saya gitu ya, jadi konsultannya atau ngurus lah nanti. Soal gaji nggak usah dipikirin lah, pokoknya kalau bisa ngasih gede saya kasih gede juga gitu. Nggak usah jadi karyawan, jadi mitra saja. Udah ini Pak, untuk franchise-nya saya yang pegang untuk Pak Roci nih. Nanti ya silahkan aja. Tapi ya produknya dari saya, produk-produk herbalnya ya. Pokoknya sebenarnya konsep bisnis sudah ada, tapi terkendala dalam hal manajemen ya. Saya belum bisa manajemen yang bagus gitu, yang benar gitu ya. Makanya tadi sakit semua itu, resiko kolaps gitu ya. Tapi alhamdulillah 8 tahun ini ya terus ya, walaupun omset ini lagi turun, tapi alhamdulillah ya masih bagus ya. Ya bulan lalu masih sekitar 500-an juta eh, apa omsetnya gitu ya, masih bulan lalu masih segituan. Ya dari awal tahun ya, mudah-mudahan nanti ya, kemarin sempat bulan itu sempat 600-an masih tahun ini juga. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini saya ceritakan bukan karena saya ini ya, saya memang eh, memang butuh dukungan kawan-kawan sekalian. Kalau nanti saya jadi mentor, memang saya nggak lebih pintar dari teman-teman saya. Masalahnya di situ saja tuh, saya nggak pintar gitu kalau soal manajemen, soal apalagi soal keuangan gitu, apalagi soal eh, bikin franchise. Aduh, saya nggak ngerti gitu, pusing kalau urusan dipegang sama saya, urusan eh, manajemen itu. Jadi ya begitu-gitu aja. Tapi yang jelas tiap bulan ada laporan keuangan. Nah, itu yang saya minta ada, walaupun memang masih sekedar laba rugi aja. Ya mohon
ininya, apa namanya, doanya kawan-kawan, saya siap support, saya siap kolaborasi apa yang memang di ini, saya sekali lagi lah bisnis bukan buat saya lah, gitu ya, untuk dakwah inilah. Waktu zaman dulu masih PPKS ya, yang saya masukin grup PPKS oleh Akhi Ari Trunantika, itu saya udah sampaikan itu. Kapan itu ya? Waktu itulah awal-awal ada PPKS itu ya. Ini bisnis bukan buat saya lah gitu. Saya ini untuk dakwah lah, untuk dakwah dan jihad gitu. Ini saya mah cukup untuk ini. Yang penting saya pengennya saya mati itu bisnis terus berkembang. Pengennya begitu. Tapi baru pengen mudah-mudahan Ikhwan Fillah bisa ikut membantu mewujudkan untuk kita semua gitu ya, untuk dakwah ini. Dari saya sekian. Sekali lagi saya naudzubillahi min dzalik, tidak ada sedikit pun ingin sombong karena saya sekali lagi banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kekurangannya. Respect untuk antum sekalian ya. Memang di teman-teman itu ya, di saya memang jarang jualan gitu. Ada grup WA dengan ikhwah itu di pasar pasar kader apa BEC apa ya, apa itu BEC ya, lupa saya. Jarang aktif gitu, jarang ikut ini. Banyak grup-grup WA jualan, saya banyak ikut juga sebenarnya. Tadinya mau di-follow up-in lah gitu ya, tapi sampai saat ini malah belum gitu ya. Jadi dengan ikhwah itu saya sangat jarang jualan di grup, hampir nggak pernah jualan, nggak pernah malah gitu ya. Di grup-grup itu yang atau di Genpro di apa gitu ya, saya pengen sih, oh ya di Genpro pernah sekali ya, sekali setahun nawarkan, tapi itu juga nawarkan siapa yang mau jadi mitra untuk jadi distributor tunggal gitu ya. Nggak usah beli dah, kalau memang bisa jualan nih gitu ya. Saya punya sekian ribu botol madu anak gitu ya, dengan hasil lab yang bagus, rasa enak. Siapa yang mau itu memang yang pintar masarin gitu, silakan ambil aja sebagai apa, merekin sendiri juga silakan gitu, nggak usah beli, nggak usah bayar juga. Yang penting eh, bener nih gitu, bisa ada hasilnya gitu. Mudah-mudahan kita bisa saling sokong, saling bantu supaya bisnis kita bertumbuh, eh, kemudian nanti jadi apa ya, kita juga jadi makin besar ya kontribusinya untuk dakwah dan untuk akhirat kita pada akhirnya, karena kita cuma cari selamat untuk di akhirat ya. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan eh, teman-teman dapat berkah bulan Ramadan ini, sekalian dapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Dari saya sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.